Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel SMK Negeri 1 Purwokerto dan di konten Smekon Update. Di konten Smekon Update kali ini kita akan mengulik acara penyerahan sertifikat akreditasi perpustakaan SMK Negeri 1 Purwokerto. Bagaimana keseluruhan acara penyerahan tersebut? Langsung yuk kita lihat. Oke, sedulur Smekon semuanya, kali ini saya akan mewawancarai pihak Perpusda terkait dengan penyerahan akreditasi perpustakaan SMK Negeri 1 Purwokerto, yaitu dengan Bapak Fuad. Ada 3 pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, mengapa perpustakaan sekolah perlu diakreditasi? Ya, saya mohon izin dulu ya. Saya dulu biar jelas suaranya. Tapi tetap protokol kesehatan ya. Baik, pertanyaannya tadi terkait dengan mengapa perpustakaan sekolah perlu diakreditasi. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu ya untuk perpustakaan SMK Negeri 1 Purwokerto yang telah meraih predikat akreditasi A. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi SMK Negeri Purwokerto. Nah, terkait dengan akreditasi ini, tadi pertanyaan dari Bapak itu, mengapa sih perlu diakreditasi? Jadi akreditasi perpustakaan ini adalah sebuah pengakuan terhadap perpustakaan. Nah, bentuk pengakuan secara tertulisnya ada namanya sertifikat akreditasi yang baru saja diserahkan ya, itu bentuknya. Nah, mengapa itu perlu? Jadi untuk akreditasi ini diperlukan supaya kita bisa mengukur keberhasilan ya terhadap pengelolaan perpustakaan. Apakah perpustakaan yang dikelola selama ini sudah sesuai dengan standar? Di mana di dalam akreditasi ini sebelum dilakukan akreditasi kita harus mengetahui dulu pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar, namanya SMP, Standar Nasional Perpustakaan, untuk perpustakaan SMA maupun SMK ya. Jadi ini diketahui dulu. Kemudian setelah mengetahui standar-standar tentu, instrumen akreditasi yang akan ditanyakan kita pahami, sehingga apa yang ditanyakan semua pelayanan sudah sesuai dengan standar dan dibuktikan dengan bukti fisik di dalam akreditasi. Nah, jadi ini sangat penting sekali akreditasi ini untuk mengukur sejauh mana keberhasilan terhadap pengelolaan perpustakaan. Nah, sebagai bentuk pengakuannya mendapatkan sertifikat gitu. Jadi semakin diakui, otomatis akan meningkat segalanya. Jumlah kunjungan akan meningkat, jumlah peminjaman akan meningkat. Kemudian orang yang mungkin studi banding karena dapat kepercayaan, akan banyak orang lebih datang lagi ke universitas akademik, tapi perpustakaan lain mungkin yang sama ingin diakreditasi, apalagi ini nilainya A, pasti ya untuk kemungkinan akan datang ke bisa jadi tolak ukur ya Pak. Tolak ukur tentang keberhasilan pengelolaan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Terkait dengan akreditasi perpustakaan, bagaimana harapan Bapak Ibu terhadap kemanfaatannya? Ya, banyak sekali setelah perpustakaan ini mendapatkan pengakuan di dalam melalui sebuah sertifikat akreditasinya A, otomatis ini harapannya setelah akreditasinya A akan meningkat segalanya. Pertama, pengakuan dari masyarakat, sehingga akan menambah jumlah kunjungan masyarakat yang akan datang ke sini. Bisa saja nanti perpustakaan ini akan dijadikan sebagai best practice untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang menunjang terhadap pelayanan perpustakaan. Contoh seminar-seminar. Apakah itu seminar melalui offline, tapi dengan kondisi seperti sekarang ini, dengan pandemi ini,
mungkin nanti bisa aja mengadakan kegiatan webinar terkait perpustakaan ya, dengan melalui Zoom atau melalui perangkat yang lainnya, yang jelas melalui online ini. Jadi semakin banyak kegiatan-kegiatan untuk menggoirohkan perpustakaan ini ya di perpustakaan SMK Negeri 1. Karena tadi dapat kepercayaan. Nah, jadi banyak petunjuk, banyak dijadikan untuk pusat kegiatan gitu. Kemudian manfaat lain dengan adanya akreditasi perpustakaan ini, otomatis perpustakaan ini siap untuk kalau ada lomba-lomba perpustakaan. Iya, karena di dalam instrumen penilaian lomba perpustakaan ada salah satu yang ditanyakan, yaitu terkait apakah perpustakaan itu sudah diakreditasi. Nah, makanya kadang sebaik apapun aspek-aspek yang lainnya, satu saja belum akreditasi, nggak bisa. Ya bukan nggak bisa, mungkin untuk menempati juara ke satu, mungkin akan terkalahkan dengan yang sudah terakreditasi. Ya, jadi manfaatnya adalah bisa untuk mengikuti lomba perpustakaan, ya. Tapi kita tujuannya bukan lomba, tapi yang jelas kalau juara-juara itu kan efektif ya. Kemudian meningkatkan citra juga manfaatnya. Meningkatkan citra atau kepercayaan. Otomatis dengan adanya seperti ini, nanti kalau misalnya petugas perpustakaan menginginkan sarana prasarana yang lain, otomatis akan mudah. Betul. Bapak kepala sekolah juga dengan akan mudahnya, karena sudah dibuktikan. Nah, apalagi tertantang sekarang untuk meningkatkan. Jadi dengan akreditasi yang sekarang diraih ini, harapannya layanan meningkat, anggaran meningkat, gitu kan, seperti itu. Kemudian pokoknya semua yang terkait dengan aspek pengelolaan itu sebaiknya meningkat. Seperti itu, jadi banyak sekali ya manfaatnya. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana dengan sekolah lain yang belum melaksanakan akreditasi perpustakaan? Nah, tentunya ya, tadi sudah saya sampaikan manfaat akreditasi begitu banyak ya, bisa juga menunjang akreditasi sekolah. Jadi biasanya di dalam pertanyaan akreditasi sekolah juga ditanyakan tentang perpustakaan. Betul ya, karena sekolah yang standar itu memiliki perpustakaan, apalagi perpustakaannya sesuai dengan standar. Otomatis sangat strategis dan penting artinya bagi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan akreditasi untuk segera diakreditasi. Karena tadi banyak beberapa manfaat apabila sudah diakreditasi. Paling mudah akan mudah diukur tolak ukurnya, berhasil tidak berhasil, karena semuanya sudah ada tolak ukurnya gitu, dari sebelumnya dengan setelahnya gitu. Makanya ayo untuk perpustakaan sekolah-sekolah yang lain, mari kita akreditasi perpustakaannya. Bisa saja mungkin perpustakaan yang belum terakreditasi bisa melihat perpustakaan yang sudah terakreditasi. Contohnya seperti SMK Negeri ini, apalagi SMK Negeri 1 ini mendapatkan predikat A. Gitu, luar biasa sekali ini, luar biasa. Kerja keras semua pihak ya, dari komitmen kepala sekolah ya, dukungannya, kemudian kerja keras dari kepala perpustakaannya, kemudian pengelola perpustakaan, juga semua sivitas akademiknya saling mendukung. Contohnya sekarang ini tim IT, tim Humas ini mendukung. Ini salah satu bentuk dukungan terhadap perpustakaan. Nanti dibuatkan konten ini, di-share kepada halayak gitu. Oke, sedulur Semekon, jumpa lagi dengan Babet Widi, dan di sini saya dengan Kepala Perpustakaan SMK Negeri 1 Purwokerto dan pengelola perpustakaannya. Nah, selamat ya Bu Ika, Pak Imam, selamat sudah mendapatkan sertifikat akreditasi A. Luar biasa, alhamdulillah, nilainya A. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada Ibu Ika dulu nih. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana persiapan pengelola perpustakaan sekolah dalam menghadapi akreditasi perpustakaan? Oke. Ya, terima kasih. Persiapan yang kami lakukan adalah dalam masa pandemi seperti sekarang ini kan terbatas ya, semuanya terbatas. Dan akreditasi ini pun melalui online, tidak melalui tatap muka langsung seperti biasanya. Jadi kami melakukan persiapan ini sewajarnya saja, sebisa kami, dengan kekompakan tim dari perpustakaan sendiri melalui kepala perpus, terus kepala sekolah, dan kami pun pihak pengelola dengan kerjasama dibantu oleh guru-guru dan
siswa, oke. Memang tidak semuanya, tapi dari kami membentuk sebuah tim ini untuk menjadikan kerjasama ini menjadi lebih baik dan menghasilkan sebuah kinerja dan prestasi hasil yang memuaskan. Alhamdulillah dapatnya A. Iya, terima kasih. Oke, pertanyaan yang kedua, terus bagaimana pelaksanaan akreditasi perpustakaan sekolah di masa pandemi kemarin? Itu pakai apa? Kayak gitu, kan nggak langsung. Iya. Menggunakan Zoom. Zoom ya? Iya, menggunakan Zoom. Akreditasi ini dari Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional Langsung ya, Republik dari pusat Indonesia. ya? Jadi Luar biasa. langsung kita asesor itu langsung dari Perpusnas RI. Oh iya, betul, Jadi betul. benar-benar suatu prestis ya, semacam Betul. prestis yang membanggakan karena di Kabupaten Banyumas ini belum semuanya perpustakaan diakreditasi, dan SMK Negeri 1 ini salah satu SMK negeri di Kabupaten Banyumas yang sudah terakreditasi dan kami memperoleh dengan nilai predikat A. Oke, nah terakhir untuk Mas Imam sebagai kepala perpustakaan, lalu kira-kira bagaimana program selanjutnya setelah akreditasi perpustakaan? Apakah ada program baru atau rencana? Mungkin silakan. Ya, terima kasih Mbak Bibi, bahwa program-program yang kami akan saya laksanakan yaitu apa yang sudah dilaksanakan dan dianjurkan oleh Bapak Kepala Perpustakaan Daerah, yaitu meningkatkan apa yang jangan sampai kita hanya bangga dengan dapat A, tetapi kita harus satu mempertahankan, yang kedua adalah meningkat. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu mencari para pengunjung, terutama mereka-mereka yang aktif di dalam membaca. Nah, kami dari perpustakaan SMK Negeri 1 Purwokerto akan mempersiapkan, insya Allah akan mempersiapkan apa yang diminta oleh siswa atau pembaca, terutama tentang buku pembacaan. Nah, kalau memang kita di betul 5 tahun ya, akreditasi A itu jangka waktu kan 5 tahun. Ya syukur alhamdulillah kita insya Allah bisa untuk menegakkan apa yang diinginkan oleh sekolah maupun kita. Hanya itu dari saya. Oke, terima kasih ya Bu Ika, Pak Imam, sekali lagi selamat ya. Oke, langsung salam. Salam Literasi. Oke, sedulur Semekon, itulah tadi keseruan acara penyerahan sertifikat akreditasi perpustakaan SMK Negeri 1 Purwokerto, dan alhamdulillah kita dapat akreditasi A. Luar biasa bukan? Baiklah, jangan lupa untuk nonton terus Semekon update selanjutnya. Kita akan kulik segala kabar dari SMK Negeri 1 Purwokerto, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share channel SMK Negeri 1 Purwokerto. Salam literasi dan SMK bisa. Terima kasih.